Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aktris asal Korea Selatan Chun Hye Bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Sang aktris kehilangan uang ratusan juta rupiah karena seseorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Chun Hye Bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Chun Hye Bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Hanya mengenakan celana dalam, seorang pencuri beraksi di rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun ia akhirnya kabur dengan tangan kosong karena digonggong anjing. Dalam rekaman CCTV, pencuri hanya menggunakan celana dalam dan penutup wajah perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah warga dari pagar besi di Kota Medan. Pelaku mencoba mendekati pintu rumah. Namun belum sampai masuk ke dalam rumah, pencuri digonggong anjing pemilik rumah hingga melarikan diri tanpa membawa apapun. Saat percobaan pencurian, 2 orang pelaku berbagi peran, satu masuk ke dalam rumah dan satunya menunggu di luar. Dia gitu, aku mengherankannya dia kenapa pakai celana dalam aja gitu loh. Mungkin tak ada ilmunya, nggak tahu lah kan. Ya kayak gitu aja kejadiannya. Jadi setelah digonggong polisi, setelah digonggong anjing, ya langsung keluar kayak nebok besi langsung ke pojoknya udah lari memang ke arah sana. Di jalan sana. Memang dia 2 orang tuh pelakunya. Satu pakai hoodie sampai masker kan. Korban berharap ada siskamling yang menjaga keamanan lingkungan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, aksi percobaan penjamretan terjadi di perumahan Bumi Citra Lestari, Desa Leko Pacing, Tandra Lili Maros. Seorang wanita hamil 8 bulan berjalan kaki sambil memegangi tas berisi ponsel, sementara 3 pria berboncengan melintas di samping korban. Motor berbalik mengikuti korban dan kaget lari namun terjatuh tertelungkup di jalan. Teriakan korban membuat pria pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pagi-pagi dia mau jalan-jalan kan orang hamil tuh aja. Oh, jalan-jalan pagi begitu. Jalan pagi begitu. Terus katanya ada anak muda. iya. Enggak tahu apa mau tujuannya, belok langsung kan lagi. Berapa orang itu, Pak? 3 orang bonceng 3. Bonceng 3 ya, Pak? Gimana, Pak? Nah, tindak lanjut itu setelah kita lidik gitu melalui CCTV yang ada tuh. Artinya kita dari pihak polisi sudah menerima laporan, Pak Dik? Sudah Pak. Sudah menerima, Dik? Iya. Akibat kejadian ini, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis karena mengalami luka dan pendarahan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tewas di sebuah rumah kontrakan Jalan Kembangan Raya Kembangan, Jakarta Barat. Ia diduga dibunuh karena ada luka tusukan di tubuhnya. Anggota Polres Metro Jakarta Barat gelar olah TKP di lokasi penemuan jasad pria berinisial T, 51 tahun di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta. Setelah diidentifikasi, korban kemudian dievakuasi dari kamarnya yang berada di lantai 2. Korban merupakan pekerja proyek asal Majalengka, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pembunuhan.
Saat pemeriksaan, polisi menemukan luka tusuk senjata tajam di bagian dadanya. Diduga menjadi korban pembunuhan. Jenis kelamin apa? Jenis kelamin laki-laki, inisial T, umur 51 tahun. Yang bersangkutan di sini kos. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Jasad seorang pria ditemukan mengambang di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara tak terima ditegur berisik, seorang pria lanjut usia tewas dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Warga Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan temuan jasad yang mengambang di pinggir Kali Banjir Kanal Barat. Temuan jasad pria ini berawal saat petugas PPSU bersama warga melaksanakan kerja bakti bersih-bersih kali. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi langsung mengevakuasi jasad. Tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan guna mengidentifikasi ciri-ciri pada jenazah. Jasad diperkirakan berusia 25 tahun, diduga sudah 2 hari tewas. Dari mayatnya bukan wilayah dari warga kita sendiri, dari RW 1, dari RT 1 sampai RT 14, kemungkinan dari wilayah yang lain. Dia ada identitasnya nggak, Pak? Kita lihat tadi cek sama sekali tidak ada ya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Warga Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang lansia di kediamannya. Herna, 60 tahun, yang tinggal seorang diri, pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya. Awalnya anak korban mengira korban tewas karena terjatuh. Namun usai melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, diketahui rumah korban dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Kejadian bermula saat 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari rekannya yang rumahnya tepat di depan rumah korban. 3 pelaku yang berisik lalu ditegur oleh korban. Para pelaku merasa tersinggung kemudian melempari batu dan merusak tanaman rumah korban dan diduga batu juga mengenai wajah korban hingga meninggal dunia. Setelah mereka minum-minum, kemudian mereka berjalan mencari Randy. Nah, rumah Randy ini berada di depan rumah korban. Pada saat itu kejadian jam 12.20 pada saat sedang melaksanakan sholat Jumat. Ketiga pelaku yang merupakan para pengamen itu telah ditangkap Satreskrim Polres Subang. Aksi 2 pelaku gasak 1 unit motor di garasi halaman rumah di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara seorang pria diamuk massa usai kepergok mencuri motor di area parkir Universitas Negeri di Kota Makassar. 2 pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di Jalan Lestari Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Salah seorang pelaku dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor dari garasi rumah saat situasi sekitar sedang sepi. Pelaku lantas kabur bersama pelaku lain yang menunggu mengamati situasi. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban membuka pintu rumah melihat sepeda motor miliknya sudah raib. Sering sekali mungkin saya berlalu lalang di kampus atau sebagainya karena memang dari sisi pelakunya tersebut adalah merupakan, saya bisa lihat tipe orang yang berada karena dari sisi pakaian dan lain sebagainya itu saya lihat itu berada, dan mungkin saya lihat sendiri juga dia masih muda sih dari sisi pelakunya. Berbekal rekaman CCTV yang ada, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke polisi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.
Seorang pria babak belur setelah melakukan pencurian di area Universitas Negeri di Kota Makassar. Pelaku warga Jalan Bandara Baru Maros diamankan Satpam setelah kepergok mencuri motor milik salah satu mahasiswi. Pelaku diamankan ke pos Satpam kampus guna mencegah aksi main hakim sendiri. Setelah diamankan polisi, pelaku ternyata seorang residivis. Pelaku ini telah melakukan 2 kali tindak pidana pencurian sepeda motor, dan atas perbuatan tersebut kami faktakan dengan menemukan 2 barang bukti sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Angin disertai hujan badai porak-porandakan rumah warga. Selanjutnya di Lintas iNews.